yang tadi telah saya bahas sedikit, maka ada solusi dari Kemdikbud, ya, dari Kemdikbudristek ya, yaitu adanya aplikasi platform Merdeka Mengajar. Nah, ini di dalamnya itu tadi ada fitur-fitur seperti yang diberitahukan oleh sahabat rumah belajar sebelumnya. Nah, salah satunya yaitu fitur perangkat ajar yang di dalamnya ada fitur-fitur, ada modul ajar, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, ada asesmen. Ya. Jadi fitur perangkat ajar ini bukan hanya online, tapi bisa juga offline. Jadi kita bisa menggunakan fitur perangkat ajar ini dengan offline, dengan cara kita mendownloadnya. Gampang sekali Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan coba di sesi tanya jawab karena waktunya cuma sedikit untuk menjelaskannya. Jadi nanti di sesi tanya jawab kita akan mencoba praktek. Kalau ada yang bertanya ya. Kemudian Bapak Ibu, perangkat ajar ini Merdeka Mengajar ini, platform Merdeka Mengajar ini bisa kita download di Play Store, di aplikasi yang untuk Android. Jadi ini bisa ada di gawainya Bapak Ibu ya. Jadi gampang sekali digunakan. Saya juga menggunakannya di dalam kegiatan belajar mengajar saya. Jadi saya biasanya mencari berbagai macam sumber untuk dimasukkan ke dalam modul ajar saya. Ya, salah satunya ya sumbernya dari fitur perangkat ajar ini karena dia gampang. Kita tinggal download terus disimpan. Ya, jadinya kalau kapan kita mau gunakan kita bisa cari lagi di file yang kita sudah simpan tadi. Jadi sekian Bapak Ibu, sedikit penjabaran dari saya. Terima kasih. Baik Ibu Mary, terima kasih untuk pemaparan materinya di saat sore hari ini yang sudah menjelaskan salah satu fitur yang terdapat dalam platform Merdeka Mengajar, yaitu pemanfaatan fitur perangkat ajar. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, dalam platform Merdeka Mengajar, kita bisa mengunggah bukti karya kita atau bukti aksi nyata yang sudah kita praktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, seperti apa caranya? Kita akan dengarkan sama-sama pemaparan materi yang berkaitan tentang cara unggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar yang akan dibagikan oleh Bapak Ardi Suhendi, SPD, sahabat rumah belajar dari Nusa Tenggara Timur. Untuk Bapak Ardi, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Apakah suara saya terdengar dan jelas? Pak. Oke, perkenalkan. Saya Ardi Suhendi, sahabat rumah belajar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk mengefisienkan waktu, izin saya untuk share screen-nya. Apakah sudah ada? Sudah terlihat Ibu? Sudah Pak Ardi, silakan. Yang akan saya bawakan materinya yaitu cara untuk mengunggah atau mengupload dari bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, dari beberapa pemateri yang sudah dijabarkan tadi, kita bisa mengambil manfaat dari fitur-fitur yang ada di rumah belajar ataupun di platform Merdeka Mengajar. Nah, kita tentunya tidak hanya mengambil manfaat dari sumber-sumber yang sudah ada, kita pun bisa membagikan apa yang telah kita lakukan di dalam kelas, inovasi-inovasi yang kita lakukan di dalam kelas, dan juga media ajar yang kita atau bahan ajar yang kita gunakan di kelas agar bisa manfaatnya dirasakan oleh guru yang lain dengan cara karya kita di-upload atau diunggah di bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Nah, sebelum mengunggahnya, kita harus cari tahu dulu apa itu bukti karya. Bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar itu adalah tempat untuk mendokumentasikan karya kita sebagai seorang guru dan juga kepala sekolah, yang mana karya itu dibuat menggambarkan
dapat diakses oleh rekan sejawat melalui tautan yang kita bagikan. Nah, melalui bukti karya ini, manfaat yang akan kita peroleh itu adalah yang pertama bisa menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama kita sebagai guru, yang mana menjadi penunjang dalam pengembangan diri dan juga pengembangan karir. Yang kedua, berbagi karya dengan rekan sejawat agar saling belajar dan juga saling menginspirasi. Yang ketiga, dengan bukti karya kita dapat memberi dan menerima umpan balik agar dapat saling belajar praktik baik serta bertukar ide atau pikiran. Yang terakhir, dengan bukti karya kita dapat menemukan berbagai karya rekan pendidik dari berbagai sekolah di seluruh Indonesia, yang mana bukti karya tersebut dapat dijadikan inspirasi untuk kita untuk meningkatkan kompetensi dan juga tentunya inovasi-inovasi pembelajaran yang kita laksanakan di kelas kita. Nah, apa sih alasannya kita harus perlu menambahkan karya kita di-upload ke bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar? Melalui bukti karya, kita itu dapat menyimpan dan mengelola rekam jejak dalam melaksanakan tugas utama tadi sebagai penunjang dalam pengembangan karir dan juga pengembangan diri. Nah, yang selanjutnya, karena kita bisa berbagi karya dengan rekan sejawat kita untuk mendapat umpan balik agar saling belajar praktik baik serta bertukar ide atau pikiran. Nah, bentuk karya apa saja sih yang bisa kita masukkan atau kita unggah ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar? Nah, untuk saat ini, karya yang bisa kita unggah itu adalah karya dalam bentuk dokumen dan video. Tetapi ada beberapa ketentuan, di antaranya dokumen yang kita upload itu harus dalam format PDF, sedangkan untuk video, salah satu ketentuannya, video yang akan kita unggah ke bukti karya itu harus terlebih dahulu di-upload ke channel YouTube kita masing-masing. Jadi perlu ingat, untuk dokumen harus berformat PDF, sedangkan untuk video, sebelum kita unggah ke bukti karya, itu harus diunggah terlebih dahulu ke channel YouTube, karena akan itu terintegrasi dari portal Merdeka Mengajar ke channel YouTube kita. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama langsung praktek saja untuk mengunggah bukti karya kita di platform Merdeka Mengajar. Itu caranya kita bisa langsung menggunakan aplikasi yang sudah kita download di Android kita, dan juga bisa juga di website guru.kemdikbud.go.id. Nah, yang akan saya praktekkan di sini adalah dengan langsung di Android kita melalui aplikasi. Karena mengapa? Rasanya karena lebih mudah dan lebih efektif dan efisien menurut saya. Oke, tanpa berlama-lama kita praktik ya. Pastikan dulu di gadgetnya Bapak Ibu sudah terinstall aplikasi Merdeka Mengajar seperti ini. Setelah itu Bapak Ibu silakan scroll ke bawah. Di sini ada fitur bukti karya. Klik di sana. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengklik tambah karya ke karya saya. Bapak Ibu klik di sini. Nah, di sini ada beberapa kategori karya. Ada kepemimpinan sekolah, ini khusus untuk kepala sekolah. Ada praktik pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar, bahan ajar, dan juga lain-lainnya. Nah, isi dari lain-lain di sana itu bisa berupa buku, artikel ilmiah, ataupun karya-karya ilmiah kita. Nah, saya akan coba mengupload karya saya yang berupa bahan ajar. Kita coba ya. Bahan ajar. Nah, di sini pilihannya seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa bentuk karya kita itu untuk sementara hanya dalam format dokumen yang formatnya itu PDF, dan juga format video, yang mana video tersebut sebelumnya sudah kita import atau unggah dulu ke channel YouTube kita. Nah, saya itu media atau bahan ajar yang saya akan bagikan di sini adalah berbentuk video. Kita klik di sini video. Nah, di sini kan
sini ulangnya Pak. Bahan aja ya berbentuk video, yang mana video tersebut sudah diupload dulu ke channel YouTube kita. Nah, kalau sudah ada, kita klik yang sudah. Setelah itu, Maaf, ya. waktunya habis. Oh iya. Iya. Mungkin 1 menit lagi. Iya, sebentar lagi Bu. Nah, sekarang Ya. selanjutnya kita masuk ke channel YouTube kita dengan menggunakan akun yang kita pakai untuk mengupload video kita di channel YouTube. Saya pilih yang YouTube saya. Izin Pak, Ya. mungkin Pak disampaikan Setelah aja bisa. step-stepnya. Ya, mungkin Ya. disampaikan aja step-stepnya seperti apa, karena berhubung waktu dan juga jaringan, Bapak Ibu sudah supaya masuk kita ke langsung. YouTube. Nanti tinggal pilih saja video yang akan kita upload dari channel YouTube kita untuk dimasukkan ke Buktikarya. Setelah itu tahapannya selesai dan Bapak Ibu bisa membagikan video yang sudah kita masukkan ke platform Merdeka Mengajar untuk diberikan manfaatnya kepada Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin pemaparan materi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selamat belajar. Terima kasih untuk Bapak Ardi Suhendi, SPD, sahabat rumah belajar dari Nusa Tenggara Timur ya, yang sudah membagikan materi tentang bagaimana kita mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Iya, tadi bisa masuk akun dulu, bisa masuk platform Merdeka Mengajar dulu, setelah itu dikonekkan ke YouTube. Bisa juga untuk Bapak Ibu guru yang sudah ada video pembelajaran atau bukti karya di YouTube, tinggal diunggah saja di platform Merdeka Mengajar. Baik, kita sampai di materi yang ke-8. Ini adalah materi yang terakhir. Semangat ya Bapak Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru peserta yang sudah hadir. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Materi yang terakhir, materi yang ke-8, bagaimana cara share hasil karya kita di media sosial. Dan kita tahu bersama media sosial ini tidak hanya satu ya Bapak Ibu ya. Materi yang satu ini akan disampaikan oleh Bapak Yohanes Wowor MPD GR, sahabat rumah belajar dari Sulawesi Utara. Silakan Bapak Yovan. Oke, terima kasih Bu Agustianti. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Kedengaran Bapak, tapi berdengung. Mungkin ada speaker yang dipakai, boleh agak jauh sedikit supaya tidak feedback. Kalau ini sudah kedengaran dengan baik, Bu? Sudah kedengaran Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu peserta? Atau sudah ngantuk? Ada yang sudah lapar mungkin? Masih semangat ya? Masih semangat. Saya percaya guru-guru calon guru-guru hebat pasti luar biasa dalam menghadapi materi ya. Saya izin share screen Bu Agustianti. Silakan Bapak Yovan. Apakah share screen saya sudah kelihatan? Sudah, Bapak Yovan. Ya. Sudah kelihatan Bapak Yovan, silakan. Waktu saya kurang lebih 5 menit saja Bapak Yovan. Oh iya. Izin. Jadi saya langsung saja ke praktiknya ya. Bapak Ibu guru yang luar biasa. Pertama, ketika tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengunduh hasil karya. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu guru hebat bagaimana cara meng-share bukti karya ke media sosial. Nah, di sini ada bukti karya. Langsung saja kalau kita sudah memiliki bukti karya pada platform Merdeka Belajar, kita klik di karya saya. Nah, kemudian kebetulan itu karya saya itu ini baru 2. Jadi
kita klik. Kebetulan hanya praktik baik, itu karya saya di platform Merdeka Belajar. Ini ada tugas membatik, tugas 2, best practice, dan baru-baru ini ada video guru inspiratif. Jadi baru ini saya mengikuti guru inspiratif juga, persyaratannya juga videonya harus diupload di platform Merdeka Belajar. Dan cara membagikannya, Bapak Ibu memilih video mana yang akan dibagikan. Misalnya video karya saja ini akan dibagikan. Terus kita pilih bagikan karya. Ini ada tombol bagikan karya ya, Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kita pilih di media sosial manakah yang ingin kita bagikan. Contohnya WhatsApp. Kalau kita akan bagikan ke WhatsApp, kita pilih, ini ada logo WhatsApp. Kita klik. Nah, kemudian ini. Misalnya kalau kita akan bagikan ke status kita pilih bagikan ke status saya. Nah, kalau ke orang-orang tertentu atau di grup, kita tinggal memilih di grup mana yang akan kita bagikan. Nah, ini contoh saya akan bagikan di status WA grup. Maaf, status WA saya, kita klik status saya, kemudian kita kirim. Nah, ini Bapak Ibu ya, sudah saya bagikan, kita tinggal mengirimnya seperti ini. Nah, setelah itu kalau kita akan membagikan ke media sosial lainnya, kita pilih bagikan karya. Contoh kedua, kita bagikan ke media sosial Facebook seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan dialihkan secara langsung ke Facebook. Nah, di sini Bapak Ibu memasukkan email dan kata sandi Facebook ya, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita skip saja yang Facebook. Nanti Bapak Ibu coba sendiri dengan email dan password Bapak Ibu. Kemudian bagaimana kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ingin membagikan linknya? Kan biasanya pada event-event tertentu ada yang meminta link sebagai syarat pemasukan video. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih link yang paling bawah ini ada pilihan salin link. Nah, sudah berhasil disalin. Kemudian link bisa Bapak Ibu bagikan misalnya ke Facebook mungkin. Lewat Facebook seperti ini tinggal tempel dan kemudian posting. Nah, juga link tersebut dapat Bapak Ibu bagikan juga ke WhatsApp, tidak perlu langsung, misalnya akan membagikan ke perorangan, misalnya saya bagikan ke mungkin Kepsek minta video yang karya Bapak Ibu, Kepsek minta, tinggal Bapak Ibu tempel, kemudian kirim lewat WhatsApp begini ya Bapak Ibu. Misalnya kita akan bagikan ke grup, langsung saja kita menempel link yang sudah kita salin di hasil di bukti karya kita tadi seperti ini. Kemudian kalau kita ingin membagikannya mungkin di Instagram. Nah, kita pilih Instagram. Kita pilih Instagram, kemudian kita buat status. Nah, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal tempelkan link yang kita salin tadi di foto Instagram yang ingin kita bagikan. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan halo? Bapak. Ya, kelihatan okay. Bapak Yovan. Kira-kira seperti itu cara meng-share hasil bukti karya kita di beberapa media sosial. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan cara meng-share ke sosial media lainnya, bisa nanti pada saat sesi tanya jawab. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Bapak Yovan yang sudah membagikan materi yang terakhir ya, materi penutup webinar kita di saat malam hari ini.
yaitu bagaimana cara share hasil karya kita di media sosial. Ini tergolong mudah ya Bapak Ibu ya, apalagi Bapak Ibu guru sekalian sudah pasti pernah membagikan sesuatu di media sosial dan pasti punya akun media sosial. Ya, demikian pemaparan materi-materi yang sudah kami bagikan. Ada 8 materi, baik itu mengenai portal Rumah Belajar, juga mengenai platform Merdeka Mengajar, sekaligus tadi ditutup bagaimana membagikan hasil karya. Kiranya bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, peserta, dan Bapak Ibu guru semuanya yang hadir di webinar di malam hari ini. Selanjutnya kita akan langsung ke sesi tanya jawab, karena tadi sudah ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah raise hand. Apakah sudah tidak raise hand lagi? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh langsung di open mic-nya, boleh raise hand, boleh juga mengetik pertanyaan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Apakah ada dari Bapak Ibu guru yang mau bertanya? Silakan. Tadi ada Ibu Natalia yang sudah raise hand, apakah sudah live dari room? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, adakah yang mau ditanyakan? Perihal materi yang sudah kami sampaikan di hari ini, atau yang berkaitan tentang portal Rumah Belajar, dan yang berkaitan tentang platform Merdeka Mengajar. Ada yang mungkin tadi bagian-bagian yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Kita masih ada sekitar 29 orang ya di room malam hari ini. Baik, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang hendak bertanya, saya berikan kesempatan buat Ibu Novianti, Ibu Duta Rumah Belajar Sulawesi Utara, untuk menanggapi sesi materi yang sudah kami sampaikan, atau mungkin ada yang hendak ditambahkan Ibu, silakan. Sambil menunggu Bapak Ibu guru yang mau bertanya di saat ini. Izin Ibu Novianti. Iya, baik Ibu Agusianti. Setelah tadi menyimak beberapa paparan materi dari rekan-rekan SRB yang ada, saya rasa ini adalah berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu guru peserta yang hadir dalam webinar ini, sehingga memang diharapkan jika ada hal-hal yang tidak dipahami dari Bapak Ibu guru sekalian terkait penjelasan yang diberikan oleh rekan-rekan tadi, bisa langsung bertanya Bapak Ibu, jangan malu, atau mungkin ada yang masih bingung tentang bagaimana caranya memanfaatkan sumber belajar atau rumah belajar di mata pelajaran yang diampu Bapak Ibu, misalnya fisika. Nah, itu bisa langsung ditanyakan kepada rekan-rekan SRB, atau mungkin saya mencari selain video di PMM, apakah ada yang bisa ditampilkan selain video di PMM. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu peserta. Silakan Bapak Ibu, tidak usah malu-malu. Ini adalah wadahnya kita untuk saling berbagi dan juga berkolaborasi. Baik Ibu Agusianti, mungkin itu dari saya. Baik Ibu Novianti, terima kasih tanggapannya. Ya, kembali saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu guru sekalian, peserta yang hadir di webinar ini untuk bertanya, silakan kami buka. Mungkin saya kasih waktu kurang lebih 5 menit, kalau dalam 5 menit tidak ada yang bertanya, atau mungkin tidak ada yang raise hand dan open mic, berarti materi yang sudah kami sampaikan di hari ini mungkin sudah cukup jelas dan tidak ada pertanyaan. Baik Bapak Ibu silakan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Duta tadi, ada yang kurang jelas mungkin dari materi-materi yang sudah kami paparkan di hari ini, di sesi materi tadi, boleh ditanyakan. Mungkin dari Bapak Ibu guru sekalian ada yang baru mengenal portal Rumah Belajar, atau ada yang baru tahu platform Merdeka Mengajar. Baik, terima kasih untuk
Bapak Syukur atau Ibu Syukur? Materinya katanya sudah cukup jelas ya. Iya, ada yang open mic? Silakan Ibu Penikar. Mungkin dari saya. Ya. Bu. Terima kasih. Kenal. Izin Ibu Penikar, suaranya tidak kedengaran Ibu. Putus-putus. Halo Ibu. Oke, baik. Mungkin karena jaringan Ibu Penikar terlempar dari grup. Saya buka kesempatan untuk Ibu Regina Ginting yang sudah mengangkat tangan di saat sore hari ini. Silakan. Ya, silakan Ibu Regina Ginting. Di open mic-nya, di unmute mic-nya. Ya, Ibu Regina Ginting masih mute. Boleh dibuka mic-nya, Ibu? Halo, Ibu Regina. Baik, sambil menunggu mungkin saya bacakan beberapa daftar pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Ya, Ibu Regina baru bergabung kembali. Mungkin tadi sempat live dari grup. Ibu Regina, apakah sudah ada dalam room? Atas kesempatan yang diberikan. Baik. Saya guru Baik, bimbingan Ibu Regina, silakan. dari SMP Negeri 1 Manado. Saya tertarik dari materi dari Ibu Tenri Tungka tadi mengenai tentang edu game. Seperti yang kita ketahui, games itu memang menawarkan tentang permainan kepada siswa-siswa. Tapi kita lihat di zaman sekarang banyak sekali games yang ada di HP yang membuat siswa itu banyak sekali tidak bisa mengatur waktu belajarnya. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru yang hebat, anak sebagai siswa ini bisa agar tergantungan dalam hitungan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Regina. Izin Bapak Ardi di mute dulu mic-nya. Bapak Ardi boleh di mute mic-nya dulu ya. Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaan. Mungkin langsung saya serahkan kepada Ibu Tenri. Boleh menanggapi? Pertanyaan yang sama juga sudah disampaikan di ya. Terima kasih Bu Moderator. Suara saya jelas Ibu? Atau jelas bergema? Ibu, silakan. Oh ya. Terima kasih Ibu Regina atas pertanyaannya kepada kami. Pertanyaan Ibu sangat memberikan suatu apresiasi untuk saya sendiri, bahwa kita tahu di negara kita Indonesia, setelah saya melihat dari research yang sempat saya lakukan di Google, bahwa Indonesia itu masuk dalam 10 besar termasuk yang menyukai games. Indonesia masuk dalam wilayah Asia itu masuk 10 besar. Ya Bapak Ibu, saya sudah pernah share beberapa hari yang lalu. Kita ketahui bahwa kita tidak bisa sebagai guru harus berhenti belajar, memahami dunia yang sedang berkembang saat ini. Pada saat kuliah pembatik kemarin, saya ingat mengatakan pada Prof bahwa kita guru janganlah selalu memberikan nilai pemikiran positif dalam kita. Memang games itu pada secara umum ada yang bilang membuang-buang waktu, menghabiskan waktu. Pada dasarnya untuk sekarang, untuk kita sebagai pendidikan, bahwa pendidikan itu bukan hanya terletak pada guru, adalah kerjasama antara guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Ya, seperti apabila Bapak Ibu guru yang hebat mempunyai WhatsApp guru kepada orang tua, kita bisa melakukan parenting kepada orang tua, bagaimana untuk tetap melakukan kontrol atau melakukan
pemantauan bagaimana kegiatan anak di rumah menggunakan games untuk membuat kesepakatan belajar, kapan waktu belajar dan bermain. Dan untuk sekarang, untuk HP-HP sendiri Bu, Bapak Ibu sebat, untuk Play Store sendiri kita bisa mengatur untuk anak tidak mengakses, untuk mendownload apa yang ada di Play Store. Jadi HP sekarang sudah bisa, jadi jika memang di dalam HP Bapak Ibu banyak games atau yang membuat anak kecanduan, bisa Bapak Ibu guru yang hebat, yang mempunyai anak di rumah, bisa mengatur bagaimana pola menggunakan games. Dan kedua, kami pun dari sahabat rumah belajar pada level pembatik kemarin, tahun lalu dan tahun ini, kami diberi kesempatan ternyata games itu adalah bagaimana kita memberikan pemikiran positif kepada anak bahwa belajar itu, bermain adalah sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan manfaatnya masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri kita akan berhadapan dengan namanya AR yang tadi augmented reality, yang dimana sudah menggunakan alat yang namanya VR, virtual, sudah ada namanya lagi FR, ada namanya AI, yang semuanya itu sifatnya 4 dimensi, bahkan sudah akan bersifat 5 dimensi. Artinya games itu permainan adalah pembelajaran tidak akan bisa kita lepas dari perkembangan zaman. Jadi sebagai guru, bagaimana kita memberikan sosialisasi kerjasama dengan orang tua, Bapak Ibu moderator, seperti itu yang saya katakan untuk mengontrol bagaimana kegiatan anak menggunakan games. Seperti Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu Regina atas pertanyaannya, sangat menginspirasi untuk saya. Terima kasih. Ya. Penjelasannya semoga bisa menjelaskan dan terjawab pertanyaan dari Ibu Regina Ginting ya. Kembali lagi kepada kontrol dari orang tua, kembali lagi kepada anak yang harus bijak ya untuk memanfaatkan game itu. Kalau memang gamenya untuk pembelajaran, itu sangat bermanfaat tentunya untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka. Baik, untuk selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi. Ada satu yang angkat tangan, Ibu Fenikar. Ibu Fenikar Yatahi, silakan Ibu Fenikar. Selamat malam Ibu. Ibu Fenikar, silakan. Ya, selamat Oke, malam. baik, silakan Ibu. Selamat, maaf tadi jaringan mental. Ya, saya berada di Halmahera hari ini. Sangat mengaget dengan sangat dalam tempat ini dan izin Ibu Fenikar, mungkin karena jaringan yang kurang bersahabat, suaranya nggak jelas, Ibu, terputus. Oh ya, ya. Halo Ibu, Agusian. Ya. Bisa? Masih terputus Ibu? Oh iya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Ya, tanya di apa di saya di chat saja ya. Ya, boleh dibagikan di chat saja Ibu. Ya, mungkin disampaikan di chat saja. Dan berhubung waktu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya untuk kita di malam hari ini. Bagaimana Bapak Ibu guru sekalian? Kita tunggu pertanyaan dari Ibu Fenikar Yatahi ya. Sambil menunggu, ada ucapan terima kasih dari Ibu Salma. Oh bukan, Ibu Ibu Salma atau Bapak Salma. Mohon maaf kalau salah sebut ya. Katanya saya sudah mendengar istilah rumah belajar, jujur saya tidak terlalu paham.
Tapi setelah mengikuti webinar ini, saya tertarik dan sangat menginspirasi. Baik, terima kasih untuk Bapak atau Ibu Salma Sutan ya. Oh, Ibu Salma, terima kasih buat Ibu Salma. Boleh nanti di otak-atik ya, di scroll-scroll portal Rumah Belajar sama PMM-nya, Platform Merdeka Mengajar, itu bisa di-download di Play Store dalam bentuk aplikasi, jadi bisa nanti dipelajari sendiri lebih dalam lagi di HP masing-masing ya. Untuk Bapak Freddy ya, sangat luar biasa guru-guru hebat sebagai narasumber saat ini. Terima kasih Bapak Freddy, Bapak Ibu guru sekalian sebagai peserta yang sudah hadir juga di webinar ini, luar biasa semua Bapak Ibu guru hebat-hebat semua ya. Semangat selalu untuk sama-sama belajar dan saling berbagi ilmu. Baik Ibu Vanikar Yatahi, apakah jadi menyampaikan pertanyaannya? Ibu izin Yanti, sepertinya live meeting Bu Venikar. Iya, mungkin jaringan di lokasinya memang saat ini lagi kurang bersahabat, jadi tadi juga suaranya terputus-putus ya. Baik. Apakah masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Terima kasih untuk partisipasinya di webinar kolaborasi Sahabat Rumah Belajar dan MGBK SMP Kota Manado untuk inovasi pembelajaran berbasis TIK. Kurang lebihnya materi ilmu yang sudah kami bagikan, yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Sahabat Rumah Belajar, baik dari Sulawesi Utara, baik dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dari Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Papua. Boleh menambah wawasan dari Bapak Ibu guru sekalian, boleh bermanfaat, dan bisa memberikan inspirasi ya, seperti yang Ibu Salma tadi katakan. Baik, Ibu siapa tadi ya? Mohon maaf, saya lupa namanya. Sepertinya live karena jaringan. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung melangkah ke acara penutup ya, di mana ada dua penutup. Sebelum dua penutup, kita mau sesi foto bersama lagi ya, karena tadi ada Bapak Ibu guru yang belum masuk room. Silakan Ibu Feni, udah siap? Siap Bu Yanti, mungkin semua open kamera dulu. Iya. Biar Bapak Ibu sekalian, mari kita open kamera kembali. Kita akan sesi bersama sebelum masuk penutup. Boleh mungkin pose rumah belajar seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah ya. Oke. Kita sama-sama buka kamera. Bikin seperti 1, 2, 3. Sekali lagi, sebentar tahan. Sabar. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, terima kasih Bu Feni. Kita sudah selesai sesi foto bersama. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu guru, baik mungkin dari Sulawesi Utara, dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Barat, juga Bapak Ibu guru dari Nusa Tenggara Timur, Bapak Ibu guru yang dari Papua yang ikut berpartisipasi di webinar kali ini. Semangat tentunya. Kita boleh berjumpa kembali di lain kesempatan di webinar yang menghadirkan materi-materi yang bermanfaat. Juga terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Duta, Ibu Novianti Liemlaya SPD, selaku Ibu Duta Rumah Belajar Provinsi Sulawesi Utara tahun 2020, yang sudah boleh hadir menyempatkan waktu dan mendampingi webinar yang kami selenggarakan di hari ini dari awal hingga berakhirnya. Terima kasih Ibu Novianti. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih juga untuk rekan-rekan SRB sekalian, baik sahabat rumah belajar dari Sulawesi Utara, sahabat rumah belajar dari Sulawesi Barat, juga dari Nusa Tenggara Timur, dari Sulawesi Tengah, dari Papua, yang sama-sama untuk hadir, berbagi dan berkolaborasi
dalam webinar kolaborasi Sahabat Rumah Belajar dan MGBK SMPC Kota Manado untuk inovasi pembelajaran berbasis TIK. Tak lupa terima kasih juga untuk MGBK yang juga ikut mendukung kegiatan ini. Mungkin nanti diwakili oleh Bu Feni menyampaikan terima kasih dari seluruh tim SRB yang hadir dan yang menyelenggarakan webinar ini. Untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini boleh mengisi daftar hadir karena nanti akan ada sertifikat yang Bapak Ibu guru sekalian dapatkan. Dan untuk sertifikat nanti bagaimana prosedurnya Bapak Ardi? Oh ya, untuk sertifikat akan dikirimkan melalui WA dan melalui email masing-masing ya. Baik Bapak Ibu yang sudah mengisi form daftar hadir, nanti kalau sudah mencantumkan nomor WA dan juga email, sertifikat akan didistribusikan ke email masing-masing. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Kita akan tutup webinar kita di malam hari ini. Kita akan ditutup dengan doa, karena tadi kita awali dengan doa. Dan untuk doa penutup akan kembali dibawakan oleh Bapak Yovan. Silakan Bapak Yovan. Izin Bapak Yovan? Iya. Ya, silakan Bapak. Ya Bapak Ibu, kita sudah selesai untuk mengikuti webinar. Sebelum kita membubarkan webinar ini, mari kita satu dalam doa. Kita tutup, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang dahsyat dan luar biasa bagi kehidupan kami, terima kasih Tuhan karena berkat dan tuntunan-Mu sehingga kami bisa menyelesaikan webinar kolaborasi lintas provinsi ini dalam rangka inovasi pembelajaran TIK dengan baik dan lancar. Itu semua karena kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada kami semua, para pembawa acara, pembicara, dan para peserta. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan selalu, dan apa materi yang kami terima pada hari ini dapat tertanam dalam pikiran dan hati kami, sehingga ilmu yang kami dapatkan tersebut bisa kami praktikkan dan dapat menjadi berkat bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami selalu, ampuni dosa dan kesalahan kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Agustiana. Sepertinya Ibu Agustiana sudah terpental. Terima kasih atas nama MGBK SMP Kota Manado, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Duta Rumah Belajar tahun 2020, Ibu Novianti Minlaya SPD, yang sudah membersamai kita di sore hari ini. Juga kepada teman-teman SRB, ada Pak Yovan, ada Ibu Tenri, ada Pak Ardi, ada Ibu Yasinta, ada Ibu Wahyuni, kemudian ada Ibu Mary. Terima kasih buat semua ilmu yang sudah dibagikan kepada kami sebagai guru-guru BK yang ada di SMP Kota Manado. Kiranya ilmu ini juga dapat dikembalikan juga kepada Bapak dan Ibu SRB sekalian. Terima kasih, dan kita akan sekalian menutup kegiatan webinar kita di sore sampai malam hari ini. Terima kasih buat semua waktu dan kesempatan yang sudah Bapak Ibu guru hebat luangkan untuk ada di dalam webinar ini. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita bisa selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selesai Bu Wahyudi, terima kasih. Luar biasa. Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Saya live meeting.